Halo, ketemu lagi kita di Hobi Kayu. Masih seputar perkakas. Kali ini saya mau coba review dua miter saw. Yang pertama itu skill 3120. Terus sama yang Crisbo saya lupa modelnya atau serinya karena panjang. Cuma kalau yang Crisbo dia sudah sliding, jadi sliding miter saw. Sebenarnya udah lama banyak yang minta saya review skillnya, miter saw-nya. Cuma karena belum belum sempet waktunya yang nggak dapet, terus juga kadang suka lupa. Kayaknya kalau miter saw itu nggak terlalu panjang ya reviewnya karena fungsinya juga nggak terlalu banyak. Jadi ya paling ya cuma yang yang simpel-simpel aja reviewnya. Skill ini dulu saya beli itu harganya 1,9 itu di Jogja. Itu pun 1,9 karena pas diskon terus pakai voucher, jadi totalnya saya bayar sekitar 1,9. Kayaknya sekarang udah nggak ada ya yang jual model ini. Skill juga sekarang kayaknya sudah jarang jarang kita temuin di toko-toko karena dulu banyak di Indonesia karena skill itu anak perusahaannya Bos. Nah, jadi service center sama distribusinya itu bareng sama Bos. Cuma terakhir itu dijual lagi. Jadi sekarang skill sudah bukan anak perusahaan Bos lagi, makanya barangnya sekarang susah ditemuin. Kemarin saya juga sempat nyari skill router ya yang multi base, itu sampai sekarang belum ketemu. Oke, mungkin kalau harga pasarannya di angka 2 jutaan sampai 2,5 juta kali ya kalau misalkan sekarang masih ada. Oke, untuk speknya kayaknya standar ya. Maksudnya pisau 10 in, terus apalagi motornya listriknya 1800 watt, terus 4500 rpm. Kayaknya rata-rata di miter saw 10 in rata-rata ya sekitar segitu standarnya. Nah, terus kalau yang punya saya ini yang skill dia belum belum sliding ya. Jadi kapasitas potongnya masih kecil. Ini kalau misalkan yang skill ini itu kapasitas potongnya cuma sekitar 15 cm kalau untuk 0 derajat. Terus fiturnya juga nggak terlalu banyak, standar aja. Kayaknya cuma itu aja yang bisa di-review kalau untuk miter saw. Kalau untuk presisi, untuk akurasi kayaknya itu masih bisa diakalin, masih bisa disetel. Yang jelas untuk skill ini saya nggak ada keluhan. So far selama ini nggak ada keluhan. Presisi cukup presisi. Motor juga pisau nggak terlalu goyang-goyang. Terus ya paling sama bodinya kelihatan kokoh. Oke, sekarang yang Crisbo. Crisbo ini tipenya panjang. Crisbo KW 07011004. Nah, ini dia sudah sliding miter saw. Nah, karena dia sliding jadi kapasitas potongnya bisa 2 kali lipat. Jadi kalau di sini kita bisa cek itu dia bisa motong lebar sekitar 30 cm. Kalau untuk speknya sama aja 1800 watt. Terus putaran mesin motor tanpa beban itu lebih besar sedikit daripada yang skill. Ini 4800 rpm, kalau yang skill 4500 rpm. Terus kalau dari harga juga kayaknya nggak terlalu jauh beda. Ini kebetulan ini punya temen ya, bukan punya saya. Ini jadi kemarin saya dipinjemin sama salah satu member Hobi Kayu yang ada di Jogja ya, Mas Yunas. Terima kasih Mas Yunas buat pinjaman miter saw-nya. Ini belum sempat dipakai katanya. Cuma dinyalain aja, jadi belum sempat dipakai kerja. Tapi tadi saya sudah coba. Cukup memuaskan dengan harga kalau nggak salah nih di sekitar angka 2,2 2,3an. Jadi di harga segitu untuk sliding miter saw itu kayaknya untuk sekarang di Indonesia yang paling worth it untuk harga segitu miter saw ya cuma Crisbo ini. Paling ada satu lagi yang Wipro. Nah, yang Wipro itu bentuknya sama persis, bodinya sama persis, terus speknya juga sama persis. Kemungkinan kayaknya satu pabrik. Jadi yang membedakan cuma namanya, logonya sama warnanya. Cuma kalau misalkan saya disuruh milih antara Crisbo dengan yang Wipro,
saya akan pilih yang Crispo. Kenapa? Karena mungkin Crispo dia lebih lebih unggul masalah purna jual, masalah servis, masalah spare part. Karena sekarang service centernya sudah mulai banyak dibandingkan dengan yang Wipro. Saya malah nggak tahu Wipro resminya untuk service center itu di mana. Jadi itu kalau saya ya, kalau saya. Mungkin kalau teman-teman mungkin nanti cari yang apa ya, cari yang paling mudah didapat aja. Karena kalau misalkan jauh, kalau mesti dipaksain nanti berat di ongkos kirim. Kayak untuk fiturnya juga nggak terlalu banyak, standar-standar aja. Cuma kelebihannya dibandingkan dengan yang skill, dia sudah tadi ya sudah sliding, terus juga laser, dia sudah ada lasernya. Cuma saya belum tes itu lasernya akurat atau enggak. Terus kelengkapannya juga standar sama aja. Kayaknya sekarang kita itu aja, kita bandingin aja, bandingin yang skill dengan yang Crispo. Oke, yang pertama dari build quality, kualitas apa? Kualitas materialnya, bahannya itu kayaknya kelihatan banget kalau yang skill itu lebih 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 rapi build quality-nya, terus juga lebih lebih padat. Untuk base-nya apa dia lebih lebih solid dibandingkan dengan yang Crispo. Oke, untuk mekanisme turun naiknya, yang skill itu lebih lebih apa ya, lebih soft, lebih enak kalau kita mau potong. Yang Crispo juga nggak ada masalah ya, maksudnya kalau dibandingin antara yang Crispo dengan yang skill itu lebih enak feelnya pakai yang skill. Oke, terus ke bodinya. Kalau yang skill dia sudah ada apa ini, sudah ada penggarisnya di fansnya ini, sedangkan yang Crispo belum belum ada. Terus untuk extensionnya ini sebenarnya yang skill juga ada ya, cuma belum ketemu waktu pindahan, saya nggak tahu taruh di mana. Terus buat kantong debu yang Crispo, yang skill juga ada, sama juga saya nggak pasang karena nggak tahu di mana. Terus kalau untuk yang Crispo, kayaknya kalau misalkan kita taruh di atas meja, kayaknya mesti di sekrup atau mesti di baut ya di meja, karena dia panjang ke belakang. Terus pada saat kita mau potong menggunakan slidingnya, itu bodi belakangnya itu ngangkat, jadi agak berat agak berat di depan. Jadi yang belakang ini, kaki belakangnya kayaknya mesti disekrup ke meja. Oke, kayaknya itu aja ya yang bisa direview, karena nggak terlalu banyak yang bisa direview. Ternyata susah juga ya nge-review miter saw. Mungkin sekarang lebih ke itu aja, ke apa yang saya suka dan nggak suka dari skill, dan apa yang saya suka nggak suka dari Crispo. Oke, untuk miternya, apa ini pointernya, penunjuk apa ini angle-nya, yang Crispo dia ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan yang skill dia ada di tengah. Karena saya kebiasaan pakai yang tengah, jadi kalau misalkan saya mau setting 15, ya patokannya tengah. Nah, tadi saya sempat bingung juga kenapa nolnya ada di pinggir sini, bukan di tengah. Ya ternyata karena pointernya ada di pinggir. Jadi itu mesti dibiasain ya. Kadang yang kita lihat tuh lubang tengah untuk ngitung angle-nya. Nah, terus masing-masing sudah ada pengunci sudut. Jadi kalau misalkan pengen 15 derajat persis, dia otomatis nanti akan mengunci. Sama juga dengan yang skill. Kayak untuk yang Crispo, insertnya dia nempel banget ya, nempel ke mata pisaunya. Jadi kayaknya mesti dikalibrasi ulang, atau kalau misalkan nggak bisa dikalibrasi, ganti insertnya. Karena biasanya juga kalau misalkan kita pakai sliding miter saw, kita bikin zero clearance insertnya. Sedangkan yang punya skill dia pas di tengah. Untuk bevel cutnya, kemiringannya, dia sama-sama miring ke kiri. Terus settingnya juga dua-duanya gampang. Cuma kelemahannya skill ya, karena dia nggak sliding, jadi kapasitas potongnya kalau pada saat dia bevel 45 derajat ini jadi lebih kecil. Oke, kesimpulannya kedua mesin ini nggak bisa diadu, maksudnya nggak bisa dibandingin. Jadi nggak fair juga kalau misalkan kita bandingin
terus kita mesti saya mesti bilang ini lebih bagus daripada yang satunya, itu enggak. Jadi lebih ke kebutuhan ya, kebutuhan. Nah, kenapa saya beli skill, beli yang enggak sliding? Karena ya satu, saya sudah punya table saw. Jadi kayaknya kalau sudah punya table saw, hampir semua yang bisa dilakukan miter saw bisa kita lakukan di table saw. Jadi kayaknya miter saw buat saya itu sebagai pelengkap aja. Kalau misalkan saya mesti kerja di luar, terus mesti potong balok-balok panjang, pengen cepet. Nah, sedangkan yang sliding membantu banget buat teman-teman yang belum punya table saw, atau belum punya table saw yang pabrikan, atau misalkan sebagai pelengkap juga bisa ya, sebagai pelengkap bisa, karena fungsinya sliding dia bisa maksimum potongnya bisa lebih lebar. Terus kalau untuk crosscut itu kalau untuk untuk berulang-ulang yang banyak, misalkan kita punya kayu banyak, kita mau crosscut, miter saw lebih cepat dibandingkan dengan table saw. Ya jadi gitu. Jadi saya nggak beli yang sliding karena saya sudah ada table saw. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kayaknya yang skill ini udah nggak ada, udah susah dicari. Walaupun ada juga susah dicari, dan mungkin nggak akan keluar lagi. Mungkin kalau keluar juga versinya sudah beda, tipenya beda. Sedangkan yang Crisbo kayaknya ini baru di-upgrade lagi versinya. Dan seperti yang saya bilang tadi juga, ini untuk sekarang di Indonesia yang value for money lah, yang worth it untuk sliding miter saw dengan fitur yang lumayan cukup lengkap dengan harga yang murah dibandingkan dengan merek-merek lain. Nah, mungkin tipsnya dari saya, kalau misalkan teman-teman mau beli miter saw atau beli ya perkakas lain lah, merek Crisbo, merek Wipro, Oscar, atau yang lainnya, kalau bisa sih dicek sendiri barangnya, karena biasanya setiap barang, setiap produk dia suka ada perbedaan, baik itu dari kualitas, terus juga pengaruh packaging, pengiriman, dan lain-lain. Kayak misalkan tadi seperti ini, insertnya itu mentok dengan pisau, terus juga mungkin nanti ada kemungkinan pisaunya goyang. Jadi kayaknya lebih aman kalau teman-teman mesti cek sendiri barangnya pada saat beli, atau ya memang titip ke teman yang bisa ngecekin. Oke, kayaknya segitu aja video yang sangat singkatnya, video review singkatnya. Semoga memberikan informasi, semoga membantu ya teman-teman, buat yang belum tahu. Yang jelas balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Apalagi, kayaknya segitu aja. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa untuk terus berkarya, dan sampai jumpa.